Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa taba'a sunnatahu wa tafakkarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwani fillah, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab eh, At-Taqrib. Dalam kali ini kita atau dalam syarah atau dalam ta'liqnya Syekh Dib Al-Bugha dalam kitab At-Tadhib. Kemudian terakhir kita sampai di Masailun Niyati, ya, pembahasan masalah rukun sholat. Kemudian terakhir kita sampai di niat, ya. Baru yang pertama ya, niat. Kemudian kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang terakhir itu walat ini, ya, yaitu apa namanya, seseorang yang salah dalam niatnya. Kemudian juga terakhir kemarin ada pertanyaan tentang kaidah la yashtaratu yang masalah apa namanya, kaidah mengatakan bahwasanya la yashtaratu ta'arud lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu akhta'a lam yadur, itu ya. Jadi hal-hal yang tidak disyaratkan untuk ta'arud, untuk disebutkan dalam niat, lahu jumlatan wa tafsilan, secara umum dan secara tafsil, idza ayyanahu wa akhta'a, kemudian dia menentukannya dan dia salah, lam yadur, maka tidak mengapa, ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menyebutkan dalam niatnya menentukan tempat atau waktu misalnya, ya, sedangkan salah, misalnya saya sholat asar di Mekah, ternyata bukan di Mekah tapi di Madinah misalnya, maka seperti ini la yadur. Nah, kemudian juga sebagian eh, ulama atau apa namanya, kemarin kita bahasnya, eh, bahwasanya ada yang bertanya, ya, kemarin ada yang bertanya bahwasanya eh, itu kalau hal-hal yang apalah yustaratu ta'arud lahu jumlatan. Jadi dia itu tidak disyaratkan untuk ta'arud. Ta'arud itu untuk disebutkan secara jumlatan wa tafsilan dan secara khusus, ya. Akan tetapi kemarin dicontohkan, ya, sesuatu yang yustarat, gitu ya, disyaratkan jumlatan la tafsilan, seperti menyebutkan ada 2 rakaat, ya, jumlah rakaat, ya. Maka seperti ini memang ternyata saya baca di Asba'an wan Nadhair ada 2 pendapat. Yang saya sebutkan kemarin itu pendapatnya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, ya, bisa dilihat dalam kitab Asba'an wan Nadhair, ya. Jadi bahwasanya eh, beliau berpendapat bahwasanya yustaratu fil ilm, gitu ya. Jadi saat uh, memang la yustaratu ta'yinun ad-durqan misalnya. Kalau nawad dhuhra khamsan aw salasan, kalau seandainya seseorang itu meniatkan, saya bacakan di kitab Asbab an-Nadhair, ya. Kalau seandainya seseorang itu meniatkan salat zuhur 5 atau 3, lam yasih, maka tidak sah. Ini memang eh, apa namanya? Ini yang kaidah yang kedua, yaitu eh, yang di apa namanya, yang tidak disyaratkan mala yustaratu ta'arud lahu mala mala yustaratu ta'arud lahu jumlatan eh, ma yustaratu ta'arud lahu jumlatan, ya, wala yustaratu lahu tafsilan idza ayyanahu aqta'a yadur. Memang betul kalau seandainya salah dalam ada 2 rakaat itu dia yadur. Yadur itu maksudnya dia tidak sah sholatnya. Nah, kemudian lam yasih lakin, nah ini saya bacakan nasnya, tidak tepat. Tapi berkaitan dalam Al-Muhimmat, innama farada Rafi'i, akan tetapi Imam Rafi'i mengatakan fil mas'alati, farada ar-Rafi'i fil mas'alati,
al-ilm. Jadi Imam Rafi'i itu mensyaratkan harus berilmu. Jadi kalau seandainya seseorang itu meniatkan 3 rakaat dan 5 rakaat dia itu tidak berilmu, ya maksudnya tidak sengaja atau salah atau jahil, maka tidak membatalkan gitu ya. Nah ini yang kemarin yang saya bawakan, fayu'khadhu minhu annahu la yu'athir indal ghalat. Maka diambil dari situ pendapat Imam Rafi'i itu, kalau seandainya dia itu salahnya seperti itu maka tidak mengapa. La yu'athir indal ghalat berarti salahnya pun tidak dianggap. Akan tetapi Imam Nawawi tidak mengatakan seperti pendapatnya Imam Rafi'i. Beliau mengatakan tetap juga yadur gitu ya, tetap membatalkan. Jadi memang ada dua pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, itu pendapatnya Imam Rafi'i yang disyaratkan harus berilmu, ya, seperti yang ditanyakan kemarin. Kemudian Imam Nawawi mengatakan tidak, tetap yadur. Jadi seandainya seseorang itu eh, sholat zuhur 4 rakaat, ya tentu. Nah, kemudian dia salah dalam niat yang harusnya tidak perlu disebutkan 4 rakaat, ya karena kemarin sudah kita bahas bahwasanya yang disyaratkan dalam mu'tamad itu, dalam niat itu yang pertama adalah ta'yin, ya. Ta'yin itu menentukan jenis sholatnya, ya. Menentukan ibadahnya, jenis ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah ta'yin sholatnya. Pertama jenis ibadah, maksudnya puasa atau sholat. Kemudian yang kedua sholat itu sholat apa? Apakah sholat duhur atau sholat asar? Nah itu ta'yin ibadahnya. Yang pertama adalah jenis ibadahnya, kemudian yang kedua adalah yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, yang kedua membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nah yang ketiga adalah niatul fardhiyah, yaitu niat itu ibadah fard atau sunnah, ya seperti itu ya. Adapun sisanya maka tidak disyaratkan. Nah seseorang dia menyebutkan jumlah rakaat padahal tidak disyaratkan harus disebutkan, ternyata salah, ya misalnya harusnya 4 rakaat tapi dia bilang 3 rakaat atau 5 rakaat. Nah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada mengatakan, Imam Nawawi mengatakan yadur, ya karena harusnya nggak usah disebutkan, kemudian disebutkan dia salah, maka itu yadur. Yadur itu maksudnya sholatnya tidak sah. Tapi Imam Rafi'i mengatakan kalau seandainya dia tidak berilmu atau dia jahil atau dia tidak sengaja maka la yadur gitu ya, tidak mengapa. Kira-kira seperti itu dalam pembahasan al-ghalat ini ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan kita lanjutkan di rukun yang kedua. Kemarin sudah kita sebutkan, kita sudah baca sampai akhir, wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Yang pertama adalah an-niyah, kemudian yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Al-qiyamu ma'al qudrah. Ya, berdiri ma'al qudrah, yaitu dengan kemampuan. Dan berdiri dengan untuk sholat fardu, tentunya di sini berdiri untuk sholat fardu dengan kemampuan, maksudnya bagi orang yang mampu, ini adalah ijma di kalangan para ulama bahwasanya sholat fardu itu disyaratkan harus berdiri. Dan juga ini adalah kata para ulama mengatakan bahwasanya ini ma'lumun minad-din bid-darurah. Ini adalah sesuatu yang diketahui dari agama secara otomatis. Jadi orang-orang yang tidak tahu bahwasanya sholat itu berdiri, kemudian dia jahil dalam masalah ini, dia salah dalam berdiri untuk sholat, misalnya dia nggak berdiri sholat, kemudian dia sholatnya duduk atau yang lainnya, maka kita lihat orang tersebut seandainya dia itu tinggal di badiah, tinggal di pedalaman atau baru masuk Islam, maka diterima udurnya. Akan tetapi kalau seandainya dia adalah seorang yang muslim tinggal di antara kaum muslimin, kemudian dia masih jahil dalam perkara ini, maka tidak diterima alasannya gitu ya. Jadi maklum minaddin bidarurah, kemudian bahwasanya ini sepakat para ulama atas kewajibannya, ya. Kemudian kita lihat dalilnya. Al-Qiyamum Al-Qudrah, silahkan dilihat catatan kaki nomor 4. Silahkan digeser. Ya. Rawal Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala kanat bi bawasir
Ya, dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kanat bi bawasir. Ya, dahulu itu kata Imran bin Husain mengatakan bahwasanya dahulu saya punya bawasir. Bawasir itu marad yakunu fi makhrajid dubur. Jadi ada sakit yang ada di tempat keluar atau di dubur ya. Atau di dubur ya. Mungkin kalau kita wasir gitu ya. Atau sejenisnya. Ya, kanat bi kata beliau ya, bahwa kanat bi bawasir fasa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya orang yang bawasir, yaitu saya ketika itu. Kemudian Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin, maka salatlah kalau berdiri, kalau seandainya kamu tidak mampu salat maka duduklah, fa illam tastati kalau seandainya kamu tidak mampu fa ala jambin maka berbaring gitu ya. Jadi ini adalah salah satu dalil bahwasanya sholat itu berdiri asalnya. Kalau tidak mampu baru dia duduk. Kalau tidak mampu baru dia berbaring. Wajah dan Nasa'i ya, kemudian ada tambahan dalam riwayat Imam Nasa'i. Fa'ilam tastati famustalqiyan. Nah, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau seandainya tidak mampu juga, ya tidak mampu untuk ala jambin tadi, berbaring tadi, maka mustalqiyan. Mustalqiyan itu dia terlentang. Ya. Kemudian kalau di dalam nuskhah ini ada riwayat dari Imam Al-Baihaqi ya, dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam yastati an yusalli ala jambihi al-ayman salla mustalqiyan rijlahu mimma yalil qiblah. Kalau seandainya tidak mampu juga untuk ya dia berbaring di atas sisi kanannya, maksudnya dia miring ya, sisi kanannya itu di bawah atau berbaring di atas sisi kanannya, sholat mustalqiyan, maka dia sholat dalam keadaan berbaring atau terlentang, rijlahu mimma yalil qiblah, maka kakinya yang menghadap ke kiblat gitu ya. Kama rawa Ibnu Umar mauqufan alaihi an qala yusalli al-maridu mustalqiyan ala qafahu tala qadamahu al-qiblah. Ya, Ibnu Umar juga meriwayatkan secara mauquf alaihi qala yusallil maridu mustalqiyan ala qafahu. Jadi seorang yang sakit itu dia sholat terlentang ala qafahu, di atas punggungnya, tali qadamahul qiblah. Ya, maka kakinya yang menghadap kiblat. Kemudian kata para ulama, kepalanya diangkat sedikit kemudian dia menghadap ke kiblat. Jadi kakinya mengarah ke kiblat, kemudian mukanya itu dihadapkan ke depan gitu ya. Baik. Ya, kemudian tadi dikatakan bahwasanya dalam matan disebutkan bahwasanya al-qiyamu ma'al qudrah. Nah, di sini al-qiyam di sini berdiri, itu nanti kita bacakan ininya syaratnya. Kemudian juga ini khusus bagi sholat fardu. Adapun sholat sunnah maka tidak tidak menjadi rukun, akan tetapi diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Kemudian beliau mengatakan ma'al qudrah. Ya, qudrah di sini berarti bagi orang-orang yang mampu. Adapun orang yang tidak mampu, fakharaja bil qudrati atau bil qadiri al-ajiz, maka dikeluarkan dari orang yang mampu itu al-ajiz, yaitu orang-orang yang tidak mampu. Kalau orang yang tidak mampu maka gugur kewajibannya dalam hal ini. Kemudian para ulama menyebutkan kalau seandainya seseorang itu mampu untuk berdiri, akan tetapi bimu'inin, dengan apa? Dengan penolong. Dan penolongnya itu meminta ujroh atau meminta upah, ya, meminta upah. Kemudian
kalau seandainya tanpa mu'in tadi itu dia tidak bisa, maka kita lihat kalau seandainya ujrohnya atau upahnya itu dia mampu untuk membayarnya, yaitu mampu dalam artian dia punya uang untuk membayarnya dan dia punya nafkah untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu, ya maka wajib untuk membayarnya. Jadi seandainya dia tidak mampu berdiri kecuali dengan membayar orang untuk mengangkatnya atau menahannya berdiri. Sedangkan dia mampu untuk membayar, maka wajib membayarnya. Nah, berarti begitu juga kalau seandainya dia itu mampu berdiri tapi dengan tongkat misalnya, maka wajib baginya untuk melakukannya. Ya. Kemudian yang di yalhaq atau yang disamakan dengan orang yang tidak mampu, padahal sebenarnya mampu tapi hukumnya hukum tidak mampu, itu yang pertama adalah misalnya seorang qaidus safinah, kata para ulama qaidus safinah itu orang-orang yang naik ya, atau raqibus safinah atau orang-orang yang naik kapal ya. Dia itu yakhsha gharaqan au dawaran fi ra'siha. Dia itu takut bahwasanya kalau dia berdiri dia akan nyemplung ke laut misalnya, atau kalau dia berdiri dia pusing, dawaran ra'si itu kepalanya muter-muter. Nah, seperti ini maka walaupun dia mampu berdiri tapi dikhawatirkan seperti itu, maka diperbolehkan untuk tidak berdiri padahal dia mampu, ya kan? Dia mampu berdiri tapi dihukumi hukum orang yang uzur, seperti orang yang sakit yang tidak mampu berdiri, maka boleh baginya untuk sholat dalam keadaan duduk. Kemudian yang kedua yang yulhaq juga yang disamakan hukumnya, walaupun dia mampu, misalnya seseorang yang terkena salasil baul atau salasil baul, yaitu orang yang selalu buang air kecil, atau kalau bahasa kita itu mungkin beser gitu ya, buang air kecil terus. Ya. Kalau seandainya dia berdiri, netes. Tapi kalau seandainya dia duduk, maka tidak. Nah, seperti ini maka juga diperbolehkan untuk apa? Untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, ini pendapat yang paling tepat. Dan bila i'adah tanpa harus mengulangi. Ya, tanpa harus mengulanginya. Kemudian juga yang diikutkan dalam hukum ini juga kalau seandainya ada seseorang yang dikatakan kepadanya dia itu pasien, misalnya dokter yang thiqah, yang terpercaya mengatakan bahwasanya kalau seandainya kamu sholat dalam keadaan duduknya, maka kesembuhanmu akan lebih cepat misalnya, atau maka kamu akan bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau kamu berdiri maka akan lebih lama kesembuhannya. Nah, maka orang yang seperti ini juga diperbolehkan duduk walaupun dia bisa sholat dalam keadaan berdiri, sedangkan kita tahu bahwasanya berdirinya seseorang untuk sholat itu adalah rukun, akan tetapi kondisi seperti ini diperbolehkan. Ya, begitu juga kalau seandainya seorang pasien yang dia itu bisa misalnya ya, ini disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya dia itu munfaridan, ya, kalau seandainya dia itu lau amkan al-maridu munfaridan bila masyaqqah, kalau seandainya seseorang itu bisa sholat sendiri tanpa masyaqqah, itu bisa berdiri. Ya. Akan tetapi walam yumkinu dzalika fi jamaah, kalau seandainya akan tetapi ketika dia sholat jamaah nggak bisa berdiri. Ini contohnya, seandainya contohnya seperti itu. Jadi kalau seandainya dia sendiri itu bisa berdiri, kemudian dia jamaah itu tidak bisa berdiri, ya, ya. Kecuali kalau seandainya dia itu berdiri dia mendapatkan kesusahan misalnya, maka ya yang diperbolehkan orang seperti ini untuk sholat tidak berjamaah. Ya. Atau kalau dalam kitab Furu' disebutkan bahwasanya kalau orang yang sakit, ada yang sakit, kemudian kalau seandainya dia sholat sendiri, dia bisa berdiri sempurna. Ya. Akan tetapi kalau seandainya dia berjamaah itu tidak bisa berdiri sempurna, gitu ya. Tidak bisa berdiri sempurna, maka yang paling asah atau yang paling tepat dilakukan, gitu ya. Yang paling tepat dilakukan adalah dia sholat sendiri. Tapi seandainya dia sholat berjamaah, kemudian ada sebagian hal-hal yang sebagian tempat ya, tempat berdiri yang dia tidak bisa lakukan, maka itu pun juga sahih, itu pun juga sah gitu ya. Walaupun dia itu terpaksa nanti akan duduk. Ya.
Begitu pula para ulama menyebutkan bahwasanya kalau seandainya orang yang berperang misalnya, ya, orang yang berperang dia itu raqibun yarqubul adu. Dia itu seorang yang sedang mengintai musuh, ya, sedang mengintai musuh. Kalau seandainya dia sholat dalam keadaan berdiri, maka musuh itu melihat, ya. Maka kalau musuh melihat, namanya pengintai, ya berarti bukan bukan langsung ditembak atau langsung dibunuh, tidak. Tapi kalau pengintai kelihatan kan jadi masalah, gitu kan. Ya, maka seperti itu kata para ulama Syafi'iyah, salau qu'udan wa wajabatil i'adah. Maka dia sholatnya itu dalam keadaan duduk, tapi wajib untuk mengulangnya. Wajib untuk mengulangnya. Kenapa demikian? Karena itu adalah udzur yang nadir. Ya, udzur nadir. Kita pernah membahas bahwasanya udzur yang nadir atau udzur yang jarang-jarang itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu eh, diulang. Seperti seseorang yang tayamum karena tayamum dalam keadaan mukim, ya, bukan musafir, ya. Dia di tempat tinggal dia itu tidak mendapatkan air, gitu ya. Jadi mungkin pas lagi nggak ada air terus dia tayamum. Nah, maka seperti ini jarang jarang terjadi, ya. Jarang terjadi karena kenapa? Karena orang yang tinggal di suatu tempat itu kebanyakannya adalah ada air. Kalaupun tidak ada air, dia bisa mencari dengan mudah, gitu. Nah, maka kalau seandainya orang mukim yang dia bertayamum, kemudian dia sholat, maka diulangi sholatnya. Itu karena apa? Karena udurnya nadir, atau udurnya itu jarang, gitu ya. Atau udurnya itu jarang keadaan seperti itu. Begitu pula orang yang mengintai musuh tadi itu. Akan tetapi, nah ini dikecualikan orang yang ketika dia mengintai musuh, kemudian dia berdiri itu, musuh itu bisa langsung menembak dia. Nah, maka yang seperti ini tidak mengulang. Kenapa? Karena lisid datid doror. Karena dorornya itu sangat berat. Ya kalau dia berdiri dia mati, itu misalnya. Jadi lisid datid dororin nasi anhu. Jadi kata para ulama, walaupun dia udurnya nadir, tapi kalau dia dorornya berat maka tetap tidak diulang lagi. Jadi dia tetap sah sholat seperti itu tanpa harus mengulanginya. Ya, tanpa harus ada i'adah. I'adah itu mengulangi sholat. Ya, jadi ini adalah furu' yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Mungkin kita bisa kiaskan dengan kejadian-kejadian yang lain. Kemudian juga saya sebutkan tadi bahwasanya syarat berdiri, syaratul qiyam, syarat seseorang dikatakan berdiri dalam sholat fardu itu apa? Yang yaitu adalah nasbu dhohril musalli. Ini syaratnya yaitu menegakkan punggung orang yang sholatnya. Jadi seseorang itu kalau seandainya dia itu eh, punggungnya nggak tegak ketika sholat sampai pada derajat lebih dekat kepada ruku, ya, lebih dekat pada ruku, maka sholatnya tidak sah kalau seandainya dia itu mampu untuk lebih lurus, gitu ya. Jadi dia mampu lurus, akan tetapi kalau seandainya dia miring ke kanan, gitu misalnya, atau miring ke kiri atau miring ke depan atau miring ke belakang yang tidak dinamakan berdiri. Kalau orang namanya berdiri itu ya lurus tegak, tapi kalau dia miring begitu, tidak dinamakan berdiri, maka seperti itu dia tidak sah, ya. Atau dia eh, bungkuk sampai hampir lebih dekat kepada rukuknya, maka itu juga tidak sah, ya. Kata kata para ulama di sini, bihaitsu lam yusamma qa'iman. Jadi di mana orang itu tidak disebut berdiri. Jadi miringnya itu keterlaluan atau nyandarnya keterlaluan, maka seperti itu adalah tidak sah. Ya, karena tidak bisa dikatakan itu berdiri. Ya. Jadi batasannya tadi, ya, batasannya dia masih tetap dikatakan berdiri, bukan nyandar ke sesuatu atau dia itu lebih dikatakan membungkuk sampai hampir ruku, gitu ya. Maka seperti itu tidak sah. Wa in ajiza, ya, andalika kalau seandainya orang itu tidak bisa berdiri, mislu kabir pisin misalnya, seperti orang yang tua, ya, seperti orang yang tua. Kalau orang tua itu tidak bisa meluruskan punggungnya, atau ada takawus, ada bungkuk di situ, ya. Ya.
waqafa wujuban ala hasbi halihi. Jadi tetap diwajibkan untuk berdiri dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Tetap dia harus berdiri. Nah, kalau seandainya dia berdirinya sudah ruku gitu ya, orang tua saking bungkuknya dia berdirinya sudah bentuk ruku. Ya rukuknya mungkin ya seperti itu gitu. Maksudnya rukuk sama berdirinya saking tuanya sama gitu ya. Nah, maka kata para ulama, wazada wujuban al-inhina liruku. Maka tetap harus menambah sedikit inhina, sedikit menunduk untuk ruku. Supaya dibedakan antara qiyam dengan ruku gitu ya. Supaya dibedakan antara berdiri dengan ruku. Ya. Ya, kemudian ya, wazada wujuban ala inhinaihi liruku'ihi. Ya. Dia wajib untuk menambahkan sedikit inhinanya, ya, untuk rukuknya, ya. Supaya apa? Dia tamayyaza ruknani, supaya dua rukun itu bisa dibedakan. Ya, kalau seandainya dia mampunya berdiri itu dengan bersandar kepada tangannya dan dia itu memegang lututnya, maka dia lakukan juga seperti itu. Tetap harus berdiri kalau seandainya tidak menemui beban atau masyakoh yang berat gitu ya. Dia mampu, tapi dia dengan meletakkan tangannya di lututnya misalnya, maka tetap berdiri. Kemudian nanti kalau dia mau rukuk, maka ditambahkan inhinanya. Ya. Kemudian kalau seandainya dia itu disebutkan juga oleh para ulama, kalau seandainya dia itu tidak bisa rukuk dan sujud, ya, dunal qiyam, tapi dia bisa berdiri. Ya, ini kebalik ya, kalau tadi nggak bisa berdiri tapi bisa rukuk dan sujud. Nah, ini kalau orang itu dia tidak bisa rukuk dan sujud, misalnya ada kekakuan di otot dia, tapi bisa berdiri, ya, maka dikatakan qoma wujuban, maka tetap wajib berdiri, ya. Wa fa'ala ma amkana, ya. Kemudian dia melakukan apa yang memungkinkan baginya biinhinaihi, ya, untuk inhina itu nunduk, ya, nunduk untuk mengisyaratkan rukuk dan sujudnya gitu ya. Jadi kalau dia bisanya cuma berdiri, ya maka dia tetap berdiri. Jadi tidak boleh diganti duduk. Karena tidak bisa rukuk dan sujud maka terus duduk, maka nggak boleh. Tetap dia harus berdiri. Makanya kalau seandainya orang yang tua itu tidak mampu untuk rukuk dan sujud, maka dia tetap berdiri. Kemudian dia membawa kursi. Nah, ketika dia rukuk dan sujud, dia duduk. Kemudian dia isyaratkan rukuk dan isyaratkan sujud semampu dia. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya orang itu tidak bisa rukuk dan sujud, maka tapi dia bisa berdiri, maka dia tetap berdiri karena itu rukun tersendiri. Ya. Kemudian kalau seandainya dia itu tidak bisa berdiri misalnya, kemudian dia bisanya sholat dengan duduk, maka duduk mana yang afdal? Apakah duduk dalam keadaan iftirash, yaitu seperti tasyahud, atau dia itu tasyahud awalnya kalau dalam mazhab Syafi'i, atau dia itu duduk mutarabbi, yaitu duduk bersila, karena ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mutarabbi juga, yaitu bersila. Maka dalam mazhab Syafi'i iftirash didahulukan. Kalau seandainya dia orang yang mampu untuk dua-duanya, mampu untuk iftirash dan juga mampu untuk mutarabbi, yaitu mampu untuk duduk seperti tasyahud awal atau tahiyat awal, atau dia juga mampu untuk bersila, maka didahulukan untuk duduk seperti tasyahud awal. Ya, didahulukan al-iftirash afdal minat tarabbu' li'anna al-iftirash qu'udu ibadatin. Ya, jadi iftirash itu lebih afdal. Kenapa? Karena iftirash itu qu'udu ibadah. Jadi duduknya orang yang ibadah itu dengan iftirash. Adapun orang yang bersila ini, maka itu tidak ada dalam gerakan sholat. Ya, dalam gerakan sholat tidak ada. Maka yang jenis gerakan sholat itu adalah duduk iftirash. Itu kalau seandainya dia mampu untuk iftirash. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu iftirash, maka semampunya, mau mutarabbi, mau duduk sila atau yang lainnya, maka itu bebas gitu ya. Kalaupun seandainya dia susah untuk duduk iftirash, kemudian dia lebih mudah mutarabbi atau lebih mudah bersila, silakan bersila, maka hal ini tidak wajib ya.
Cuman dikatakan afdal saja. Yang paling afdal mana? Kalau dia bisa duduk bersila sama duduk iftirash, maka afdalnya adalah iftirash. Ya. Atau seseorang ketika dia berdiri, ya, ini juga salah satu yang dimasukkan ke dalam apa namanya orang yang tidak mampu. Orang yang ketika berdiri itu mendapatkan masyaqqah atau keberatan yang sangat. Nah, sekarang batasan keberatan yang sangat itu apa? Ma yudhibul khusyu. Apa-apa yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Misalnya orang yang sarafnya kejepit misalnya. Dia mampu berdiri, mampu. Tapi pas gerak dikit misalnya, gerak dikit atau dia pas berdirinya lurus dikit, dia kena sarafnya. Itu sakitnya bukan main misalnya. Nah, pasti seperti ini kan yudhibul khusyuk, ini akan menghilangkan kekhusyuan. Maka orang yang seperti ini walaupun dia mampu berdiri, boleh untuk tidak berdiri. Jadi boleh untuk kok ada, untuk apa? Untuk dia duduk. Ya. Kemudian setelah dia duduk maka dia rukuk dan sujudnya normal kalau seandainya dia mampu, ya. Kalau seandainya dia mampu, rukuk dan sujudnya itu tetap dilakukan karena terpisah, ya. Rukun rukuk dan sujud itu beda beda dengan rukun berdiri. Nah, kalau dia tidak bisa rukuk dan sujud, maka dia inhina, itu menunduk. Nah, sampai mana batasan menunduknya? Ya, maka kalau seandainya dia sholatnya duduk, kemudian dia tidak bisa rukuk, maka para ulama mengatakan wa aqalluhu ma yuhadhi jabhatahu amama rukbatai. Jadi minimalnya itu jabhahnya, apa namanya, dahinya itu sampai di depan apa namanya lututnya, sampai di sejajar, bukan di depannya, sampai sejajar dengan lututnya. Jadi itu yang paling sempurna kalau seandainya dia tidak mampu rukuk, tidak mampu kalau duduk itu tentu rukuknya apa? Rukuknya nggak sempurna, ya apa? Kalau sujudnya bisa sempurna, tapi kalau rukuknya tentu nggak sempurna karena duduk. Nah, maka kalau seandainya dia bisanya dalam keadaan duduk, maka bagaimana batasan rukuknya atau bagaimana batasan nunduknya? Maka nunduknya itu sampai pada jidatnya atau dahinya itu sejajar dengan apa namanya lututnya. Nah, ada pun yang sempurnanya, yang paling sempurna, maka dahinya itu sejajar dengan tempat sujudnya. Ya, seperti orang yang rukuk. Ya. Orang yang rukuk kan kepalanya sejajar dengan apa? Dengan tempat sujud, gitu ya. Itu adalah yang paling sempurna. Jadi jangan, kalau seandainya kita mampu untuk sholat, kalau kita mampu untuk berisyarat lebih lebih dekat kepada rukuk, maka lakukanlah. Jangan cuma sebatas eh, apa namanya gerakin leher gitu kan. Ada, kita lihat sebagian orang yang sholat di dalam kendaraan misalnya karena dia takut kalau berdiri itu jatuh misalnya. Nah, maka dia sholatnya dalam keadaan duduk gitu ya. Nah, ketika kita lihat pas rukuk, dia cuma menggerakkan sedikit kepalanya. Nah, mengisyaratkan sedikit, maka kalau apa namanya, kalau bisa dia mengisyaratkan sampai apa namanya lebih dekat kepada rukuk atau dahinya itu yuhadi dengan atau sejajar dengan lututnya, atau bahkan lebih paling baik lagi apa, dia dahinya sampai pada tempat, bukan sampai apa, sejajar dengan tempat sujudnya, maka itu dilakukan. Ya, kalau seandainya dia kemudian berikutnya, marhalah berikutnya tadi kan boleh kalau dia tidak bisa berdiri, boleh duduk. Nah, kalau seandainya dia itu tidak mampu duduknya, maka dia sholat pilihannya adalah dia berbaring, bukan terlentang, yang berbaring di atas bagian tubuh yang sebelah kanan. Ini wajibnya. Jadi tidak langsung terlentang. Jadi dia berbaring dulu eh, di atas bagian tubuh sebelah kanan, kemudian mukanya menghadap kiblat. Ya. Nah, kalau seandainya tidak bisa, baru setelah itu, baru kalau seandainya tidak bisa seperti itu, baru yastalqi rafi'an ra'sahu. Ya. Dia itu tidur terlentang, kemudian kepalanya diangkat sedikit menghadap ke kiblat. Jadi kakinya itu yang menghadap atau yang mengarah ke kiblat, kemudian kepalanya diangkat sedikit menghadap arah kaki, yaitu menghadap kiblat. Nah,
Kemudian dengan seperti itu maka rukuk dan sujudnya maka dengan tadi ya dengan isyarat. Ya kalau seandainya dia bisa mengisyaratkan dengan kepalanya, dia lakukan dengan kepalanya. Kalau seandainya dia tidak bisa melakukan dengan kepalanya, maka dengan matanya. Kalau dia tidak bisa melakukan dengan matanya, maka dengan hatinya, gitu ya. Maka dengan hatinya, karena dalam kewajiban sholat itu tidak tidak gugur ya, tidak gugur kalau seandainya hatinya orang itu masih bisa sadar, ya, masih bisa sadar karena hati itu adalah manatu taklif, ya. Ya. Jadi la yasqutu anhu sholat madamal aqlu sabit. Tidaklah gugur kewajiban sholat bagi seseorang itu selama akalnya itu tetap ada. Selama hatinya masih bisa untuk sholat, maka dia tetap sholat dalam hatinya. Ya. Walaupun dia tidak bisa berkedip misalnya, ya, karena hati itu atau akal itu adalah manatu taklif. Ya. Dan juga, kemudian itu bagi orang-orang yang udur untuk sholat fardu. Nah, sekarang yang bagi orang sunnah, lil qadiri alal qiyami. Ya, alal qiyami fi sholatin nafilati atau fin nafli. Jadi bagi orang yang mampu untuk berdiri dalam sholat nafilah, boleh baginya untuk sholat dalam keadaan duduk. Nah, jadi beda hukumnya antara sholat sunnah dan sholat wajib. Kalau sholat wajib, kalau sholat fardu, itu dia harus berdiri wajib, ya itu masuk bagian rukun. Kalau tidak berdiri tidak sah. Akan tetapi, kalau sholat sunnah, maka boleh baginya untuk sholat dalam keadaan duduk walaupun dia mampu. Sholat sunnah ini umum, baik sunnah rawatibnya dan selainnya. Sholat sunnah yang dilakukan sendiri seperti sunnah rawatib, kemudian sholat duha, sholat lail, kemudian juga sholat-sholat yang tusannu bihil jamaah, sholat-sholat yang disunahkan jamaah, seperti sholat id misalnya, atau sholat gerhana misalnya. Maka seperti itu sama hukumnya, walaupun dia mampu berdiri, diperbolehkan. Ya. Antum lihat di catatan kaki di bawahnya mungkin ada tambahan sepertinya. Ya, tidak ya, itu catatan kaki berikutnya. Ya, baik. Jadi kalau untuk sholat sunnah maka diperbolehkan untuk apa? Untuk duduk walaupun dia mampu berdiri. Ya, jadi hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab ini nggak ada, saya bacakan. Jadi dengan Imam Bukhari, man sholat qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang sholat duduk, maka dia afdal. Ya, wa man sholat qa'idan lahu nisfu ajril lahu nisfi ajril qa'im. Jadi barang siapa yang sholat duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang berdiri. Gitu ya. Kemudian waman shalla muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang sholat dalam keadaan muttaji' itu tadi berbaring tadi ya, berbaring, maka dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang duduk. Ya. Ya, jadi seperti itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang sholat dalam keadaan berbaring, maka pahalanya dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang duduk. Nah, berarti dalam hadis ini disebutkan walaupun orang itu mampu untuk berdiri, ya, dan dia mampu untuk duduk, juga tetap diperbolehkan sholat dalam keadaan berbaring. Maksudnya berbaring di atas bagian tubuh yang sebelah kanan tadi ya, menghadap kiblat. Ini dalam sholat sunnah. Jadi diperbolehkan bagi orang yang sehat misalnya untuk sholat dalam keadaan duduk dan juga berbaring. Karena disamakan oleh Nabi SAW. Akan tetapi pahalanya paling kecil, yaitu setengah dari pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk tadi. Akan tetapi kalaupun dia berbaring, tetap diwajibkan untuk apa? Untuk duduk rukuk. Gitu ya. Jadi rukuknya nggak sambil berbaring, karena dia mampu apa? Untuk rukuk. Ya, jadi kalau seandainya dia sholatnya dalam keadaan berbaring, kemudian rukuknya gimana? Rukuknya dia duduk, kemudian rukuk. Kemudian dia sujud, dia melakukan sujud seperti biasa. Ya. Ya.
Nah, tapi berbeda dengan istilqa, yaitu mustalqiyan. Ya, akan tetapi berbeda dengan mustalqi. Mustalqi itu artinya tidur terlentang tadi ya, yang kakinya ngadep kiblat. Nah, kalau seperti itu eh, hanya darurat saja. Karena tidak disebutkan dalam nas ya. Cuma disebutkan apa? Mutaji. Mutaji itu ya ala jambi gitu. Nanti dia tidur di atas sisi tubuhnya, bukan mustalqi. Mustalqi itu artinya tidur terlentang. Nah, kalau seandainya dia mampu untuk tidur dalam keadaan eh, apa namanya mutaje atau ala jambin. Nah, kemudian dia tidur terlentang, ya, padahal dia mampu untuk lebih afdol. Maka kata para ulama itu tidak sah walaupun dia salat sunnah. Jadi untuk tidur terlentang ini khusus untuk orang-orang yang berudur. Ya. Jadi wa inistal ma'a imkanit ittijai lam tasih salatuhu, kata para ulama itu. Ya. Jadi kalau seandainya orang itu mampu untuk ittija, untuk berbaring, tapi dia terlentang, maka tidak sah. Kenapa? Karena terlentang ini khusus bagi orang yang berudzur. Baik. Kemudian kita lanjutkan di di rukun yang berikutnya, yaitu adalah takbiratul ihram. Ya, yang berikutnya adalah wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang ihram yang yang dilakukan untuk mengharamkan. Ya, dinamakan ihram karena mengharamkan sesuatu atau hal-hal yang sebelumnya halal, diharamkan untuk berbicara, diharamkan untuk makan dan minum karena dia sudah masuk salat. Ya. Takbiratul ihram itu juga rukun. Jadi jangan lupa ketika misalnya seorang itu mau masbuk, kemudian dia masuk ke dalam saf, jangan lupa dia itu niat takbiratul ihram. Atau bahkan ada sebagian yang langsung ikut tanpa takbir, bahkan itu dia nggak sah sholatnya. Atau dia lupa bahwasanya harus niat takbiratul ihram, bukan takbiratul intiqal ya. Jadi ada jenis takbir, ada dua, takbiratul ihram yaitu untuk pertama kali, takbiratul intiqal yaitu takbir untuk berpindah. Nah, jangan lupa ketika masuk pertama harus takbiratul ihram. Ya, ya dalilnya adalah nah ini di bawahnya ini satu, silakan dibuka catatan kaki nomor 1, itu dalilnya sama ya, rukun yang disebutkan di matan itu. Dalil masabak milarkan, dalil dari yang rukun-rukun dari takbiratul ihram sampai tumakninah itu ada banyak, itu yaitu takbiratul ihram membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha, warruku, wa tumakninah fihi, warrufu, wal i'tidal, wa tumakninah fihi, sampai seterusnya sampai wal julus baina sajdataini wa tumanitatu fihi, itu dalilnya adalah masa baqa minal arkan, yaitu yang sudah kita sebutkan tadi dari rukun-rukun itu. Huna di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Dakhala rajulun fa shalla, kemudian seseorang masuk dan salat. Tsumma ja'a fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang dan dia memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membalas atau menjawab salamnya. Jadi ada Nabi di masjid, kemudian seseorang masuk, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia sholat. Kemudian kata Nabi SAW, faqala irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu tidak sholat. Fasalla tsumma ja'a fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ulang lagi, ya. Dari awal lagi, keluar lagi, wudhu lagi, kemudian masuk lagi, lewatin Nabi lagi, dan salam lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disunahkan untuk orang yang terpisah, itu walaupun tadi udah ketemu, gitu ya. Kemudian dia terpisahkan dengan keadaan tertentu, misalnya terpisah dengan seperti ini ya, baru ketemu kemudian terpisah dikit, balik lagi, salam lagi. Nah, itu sunnahnya mengulangi salam walaupun dia terpisah dengan pohon atau tembok gitu ya. Seandainya dia bertemu kemudian dia terpisah dengan pohon atau tembok kemudian ketemu lagi, maka disunahkan salam lagi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi menjawab lagi, kemudian dia mengatakan, irji fasoli fa'ilna kalam tusalli. Salatlah, ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu tidak salat atau belum salat. Fasolah, kemudian
sampai 3 kali, ya, salasan sampai 3 kali. Faqala, kemudian dia orang tersebut mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi yang mengutusmu dengan al-haq, ma uhsinu ghairah, ya, saya tidak bisa untuk selain itu. Maksudnya saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih dari itu. Maksudnya saya tahunya cuma itu, gitu ya. Saya tidak bisa lebih dari itu. Fa'alimni, kemudian kata dia, ajariku wahai Rasulullah. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat maka takbirlah. Nah, ini di sini rukun yang pertama. Kalau kamu sholat maka takbir. Nah, takbir itu berarti rukun. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an. Jadi, kemudian bacalah Al-Qur'an. Kemudian rukuklah sampai tumakninah rukuknya. Tumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian berdirilah sampai i'tidal. Ta'tadila qa'iman itu sampai i'tidalnya itu benar-benar sempurna. Geser sedikit ke bawah. Ya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumakninah, ya, sujudnya. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian berdirilah atau duduklah sampai dia tumakninah duduknya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumakninah. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah sholat itu seperti itu, ya, seluruhnya. Wa yudlaqul ulama'u ala hadzal hadits khabarul musi'i sholatuhu. Ya, ini yang dinamakan hadis al-musi' sholatuhu, gitu ya. Al-musi' sholatuhu. Jadi kalau disebutkan para ulama hadis al-musi' sholatuhu berarti hadis ini, ya. 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 Kemudian Syekh Al-Bukhari menerangkan bahwasanya lam tusalli, maksudnya kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat, tapi Nabi SAW mengatakan fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum sholat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah as-sholatul matlubah, yaitu sholat yang dimaksudkan atau dimintakan dalam syariat itu, atau yang diminta oleh syariat itu, dia belum melakukannya. Tapi dia melakukan sholat. Nah, tapi dia belum melakukan sholat yang diminta. Ghairuhu, kata tadinya, la usin ghairuhu, ghairul ladzi fa'altuhu minal kaifiyah. Jadi saya tidak bisa melakukan selainnya, itu maksudnya selain dari apa yang telah saya perbuat dari caranya. Ya, kemudian silahkan geser lagi. Ya. Kemudian ikra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ini juga rukun, ya, membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga dalam lafaz ini tidak disebutkan, tidak ditentukan Al-Fatihah, akan tetapi wa inda Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan tsumma qra' bi ummil Qur'an, kemudian bacalah dengan ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Nah, maka ini menafsirkan apa? Menafsirkan ma tayassara ma'aka minal Qur'an, walaupun mazhab Hanafiyah mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah, yang penting membaca Al-Qur'an karena hadis yang di atas, ya. Wahyal Fatihah, dan dia adalah Fatihah, wadalla ala dzalika hadis Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menunjukkan atas hal itu. Muslim dan Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah, berarti ini menerangkan bahwasannya yang dimaksud Quran itu adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak sah orang yang sholat kecuali dia membaca Al-Fatihah. Wadalla ala anal basmalah ayatun minha fi kulli suratin. Menunjukkan bahwasanya bismillah itu adalah ayat dari setiap surat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina adhurina id aghfa ikfa'atan summa rafa'a ra'sahu mutabassiman faqala ma adhakaka faqulna ma adhakaka. Silakan digeser lagi. Ma adhakaka ya Rasulullah, qala anzalat alayya, ya, unzilat alayya anifan suratun faqara'a, ya, faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Ya, jadi riwayatnya bahwasanya setiap bismillah itu adalah awal dari surat, ya, awal dari setiap surat itu ini, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
tadi disebutkannya. Tadi ulang lagi ya. Enggak ini. Enggak kelihatan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ya, saat itu Rasulullah SAW itu pada suatu hari di antara kita id akfa al ikfaatan. Kemudian Nabi SAW itu tertidur sejenak gitu ya. Atau kalau bahasa kita itu tidur tapi tidak nyenyak gitu. Maksudnya tidur sedikit tertidur. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman, kemudian Nabi tahu-tahu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Fakulna, kemudian kita katakan, "Kenapa kamu tersenyum wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi mengatakan eh, Nabi mengatakan unzilat alayya anifan suratun, ya, turun kepada kami atau kepada saya barusan itu sebuah surat Baqarah. Kemudian Nabi mengatakan bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar wa hadza wadi'un annahu adda ayatun minas surah. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW turun kepadaku satu surat dan Nabi membacanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi inna a'taina itu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini jelas bahwasanya itu bagian dari apa? Dari surat. Seperti itu ya. Ini adalah pendalilan dari Imam Syafi'i dan juga kata Syekh Al-Bukhari dalam nuskhah yang saya bawa ini, wadalla ala anal basmalata ayatun min al-Fatihati min kulli suratin ma'adal bara'ah itsbatuha fil masahif wa qad ajma'u ala tajridil Qur'an mimma laysa minhu. Ya. Jadi di dalam nuskhah saya ada kalamnya Syekh Al-Bukhari mengatakan yang menunjukkan bahwasannya bismillah itu adalah dari ayat Quran, ya. Isbatuha fil masahif. Ini menetapkan bismillah itu di setiap mushaf, dan kita tahu ya, bahwasanya waqad ajma'u, bahwasanya para sahabat itu sudah bersepakat ya, bahwasanya ala tajridil Quran, untuk mengkosongkan Al-Quran atau membebaskan Al-Quran atau meniadakan Al-Quran dari ya, ala tajridil Quran mimma laisa minhu, dari apa-apa yang bukan dari bagian dari Al-Quran. Ya, maka kalau seandainya dia bukan bagian dari Al-Quran, maka tidak ditulis di mushaf tentunya gitu ya. Tapi karena dia ditulis berarti dia bagian dari Al-Quran. Berarti kalau dia bagian dari Al-Quran berarti dia bagian dari surat. Maka surat Al-Fatihah itu dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian kita lewat sedikit ya, afwan, di takbiratul ihram masih banyak takbiratul ihram. Kita ke takbiratul ihram lagi. Wa yustaratu, yang disyaratkan dalam takbiratul ihram itu adalah iqa'u takbiratul ihram ba'dal intisabi fi sholatil fardhi. Jadi pertama disyaratkan takbiratul ihram itu dia harus sudah berdiri tegak dulu ya. Jadi misalnya komat dia baru mau berdiri sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, dia belum tegak berdiri, maka tidak sah. Seperti itu ya. Kemudian juga disyaratkan antakuna bilughatil arabiyyati lil qadiri 'alaiha. Jadi yang kedua dalam masalah takbiratul ihram, dia diwajibkan untuk menggunakan lafaz bahasa Arab ya bagi orang yang mampu. Nah, adapun orang yang tidak mampu maka dengan terjemahannya. Ya, dengan terjemahannya kalau dia tidak mampu. Tapi kalau takbiratul ihram ya Allah Akbar itu mungkin 1 menit pun belajar juga sudah bisa ya. Kemudian juga disyaratkan takdimul lafdil jalalah alal akbar. Jadi disyaratkan didahulukan Allah dulu sebelum kata akbar. Jadi Allahu Akbar, bukan kebalik akbaru Allah. Kalau seandainya kebalik maka tidak sah. Kemudian berikutnya adalah ya tidak tidak mematkan hamzahnya. Jadi hamzahnya itu tidak dipanjangkan. Misalnya kata Allah, itu juga tidak sah. Kenapa? Karena itu justru menjadikan ragu. Apakah Allah Maha Besar? Kenapa? Karena dia menjadikan Allah gitu ya. Allah kalau dalam bahasa Arab menjadi Allah. Jadi kalau dia mengatakan Allahu Akbar, A-nya panjang, Allahu Akbar,
tidak sah salatnya karena dia salah dalam mengatakan lafzul jalalah. Dan juga dia tidak boleh mematkan baknya Allahu Akbar. Itu juga salah. Kemudian juga tidak boleh menambahkan waw, ya, waw sukun ataupun waw yang berharokat, misalnya Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar, huwa Akbar, nggak ada huwa, tidak ada hamzahnya, Allahu Akbar. Ini mungkin yang sering salah, ya. Itu juga tidak bagi orang yang mampu untuk mengatakan Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar, mampu Allahu Akbar, dan dia tahu kesalahannya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Tapi kalau orang yang tidak tahu maka makdur seperti itu. Kemudian kemudian juga tidak menambahkan waw, ya. Wallahu Akbar misalnya. Misalnya seandainya ada yang mengatakan Wallahu Akbar maka tidak sah. Kemudian tidak juga dipisah, ya, antara Allah dan Akbar itu tidak dipisah dengan waqfah tawilah. Dengan jeda yang panjang. Ya, Allahu Akbar tidak boleh dijeda dengan jeda yang panjang. Kalau seandainya pendek maka tidak mengapa. Ya, wa yusyaratu an yusami' nafsahu jami'a hurufi, dan ini juga yang penting, ya. Dan disyaratkan dia untuk memperdengarkan dirinya seluruh huruf Allahu Akbar. Jadi disyaratkan, ya, untuk mendengarkan kepada dirinya. Jadi Allahu Akbar itu enggak diem murni, tapi dia harus diperdengarkan dirinya. Ya. Ya, dan disyaratkan bagi orang yang makmum harus takbiratul ihramnya itu setelah apa? Setelah imam, nggak boleh mendahului imam. Kalau mendahului imam tidak sah. Nah, ini juga yang unik di sini dalam mazhab Syafi'i itu tidak mengapa ada ziyadah yang dia itu la tamna'u ismu takbir. Jadi dia itu tidak menghalangi, maksudnya tidak bertentangan atau tidak menghalangi lafaz takbir. Jadi misalnya ada tambahan Allahul Akbar, ya, Allahul Akbar, maka seperti itu kata para ulama sama saja dengan mengatakan Allahu Akbar gitu. Itu tidak mengapa. Atau Allahu Akbar wa ajal, ditambahkan di belakangnya Allahu Akbar wa ajal itu yang mulia, itu juga tidak mengapa. Atau bahkan, ya, Allahul Jalil Akbar misalnya, disela di tengah-tengah seperti itu juga kata para ulama bukan sunnah dan juga bukan boleh, tapi tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan takbiratul ihram. Kalau seandainya ada yang menyela seperti itu, maka tidak batal gitu, ya. Nah, kalau seandainya selaannya itu panjang, misalnya Allahul la ilaha illahu misalnya akbar, nah jeda yang panjang atau sela yang panjang itu bisa membatalkan takbir, maka seperti itu tidak sah. Ya. Kemudian juga disunahkan untuk tidak memendekkan takbir. Haitsulah yuham, di mana tidak dipahami Allahu Akbar misalnya. Allahu Akbar. Seperti itu maksudnya disunahkan untuk tidak cepat-cepat seperti itu. Ya. Kemudian begitu pula juga tidak la yumattituhu, kata para ulama, tidak mat atau itu memanjangkan dengan mat yang berlebihan. Ya, yubalik fil mudud, atau berlebihan dalam mat, misalnya Allahu Akbar gitu, ya. Itu juga tidak boleh, seperti tidak boleh atau tidak disunahkan. Kalau seandainya kepanjangan maka bisa membatalkan takbirnya. Allahnya panjang sekali misalnya. Kemudian Allah itu kepanjangan maka bisa membatalkan takbirnya. Dan juga tidak memendekkan sekali, ya. Akan tetapi dia dibaca sesuai dengan matnya, ya, sesuai dengan matnya. Nah, daripada memanjangkan seperti itu, lebih baik dicepatkan Allahu Akbar dengan cepat, ya, dengan cepat seperti itu, maksudnya daripada dipanjangkan per hurufnya. Kenapa? Jadi
wal isra'u bihi aula min maddihi. Jadi lebih cepat untuk mengatakan takbiratul ihram itu lebih baik. Kenapa? Li'alla tazulan niyatu li'anna niyat muqaranatun li takbirah. Supaya niatnya nggak hilang ya. Kalau kepanjangan malah justru niatnya hilang atau malah was-was, maka itu juga tidak afdal ya. Afdalnya adalah dibaca seperti biasa pendek saja, akan tetapi apa? Lengkap dan juga terdengar dan juga jelas gitu ya. Nah, kemudian juga disunahkan untuk jahar. Nah, kalau jahar ini beda dengan isma'un nafsi tadi. Memperdengarkan diri itu wajib, adapun menjaharkan ini sunnah. Jadi jahar itu diperdengarkan. Memang sebelahnya mungkin bisa dengar. Nah, ini juga disunahkan. Ya, kemudian masalah ya orang yang tidak bisa membacanya takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka diterjemahkan dengan bahasa yang dia mampu. Ya. Tetapi juga dia harus belajar untuk menghafal takbiratul ihram dalam bahasa Arab, gitu ya. Dan juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu secara ijma. Semuanya sepakat. Seluruh ulama sepakat bahwasanya disunahkan untuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya. Pembahasan takbiratul. Mungkin rukun ini beberapa kali pembahasannya. Mungkin satu lagi lah. Insyaallah satu lagi pembahasan rukun. Setelah itu kita masuk ke sunnah. Baik, mungkin ada yang ditanyakan ke Fadl. Kalau bisa kita jawab sekarang, kita jawab. Kalau tidak, kita jadikan untuk pertemuan berikutnya. Silahkan. Jadi buka kalau ada yang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mau tanya Ustaz, kalau kita dikondisikan pada saat safar atau perjalanan, sholat maghrib itu kan waktunya sangat pendek. Dan pada saat kita mendatangi masjid, sudah masuk waktunya Isya yang berjamaah. Maka bagaimana yang kita ambil, apakah kita mengikuti langsung sholat Isya berjamaah, atau kita tetap berurutan harus sholat maghrib? Ya. Ya, kira cukup itu dulu. Ya, sebentar. untuk. Terima kasih, Ustaz. Ya, untuk kondisi seperti itu, maka jamak takhir itu tidak disyaratkan untuk berurutan. Maksudnya tidak wajib ya urutannya. Jadi boleh antum sholat Isya dulu, kemudian sholat maghrib. Kalau seandainya kita sampai di masjid dan masih sempat untuk sholat maghrib, ya misalnya belum komat, masih komatnya masih lama, maka sholat maghrib dulu itu afdal. Tapi kalau seandainya kita nggak sempat sholat maghrib, maka sholat Isya dulu pun itu diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh tidak urut itu adalah jamak takdim ya. Jamak takdim itu harus urut. Tapi kalau jamak takhir maka tidak disyaratkan harus urut begitu ya. Jadi boleh untuk kita sholat Isya dulu baru sholat maghrib. Ya. Jadi tidak usah mukhalafah. Ya, mungkin kita sering dengar ya udah ikut terus nanti duduk sampai tasyahud, enggak. Itu tidak dianjurkan mukhalafah seperti itu. Adapun kalau saya ya. Berarti sholat maghribnya setelah kita berjamaah sholat Isya dengan jamaah setempat ya? Iya. Nanti setelah tidak disyaratkan harus urut. Jadi boleh untuk sholat Isya dulu terus baru sholat maghrib. Ya, kita nanti itu di pembahasan jamak sholat insya Allah kita bahas detail. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya bisa lewat chat. Tapi kalau tidak ada, mungkin sampai sini dulu ya, karena waktunya sudah agak kelewatan ini. Sudah jam 6:30. Kita kalau ada yang tanyakan mungkin untuk pertemuan berikutnya aja. Sampai sini saya tutup dulu ya. Saya tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal saya serahkan pada Zulkarnain. Ya,